Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ustazah Putik. Kali ini saya akan menyampaikan materi bab pertama ya. Sebelum ke bab pertama, yang akan dibahas ini tentang pembelajaran jarak jauh ya. Belajar daring, pembelajaran jarak jauh. Yang pertama pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dilakukan dari jam 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Proses pembelajaran siswa harus melaksanakan semua kegiatan daring secara disiplin dan jujur. Ini yang selanjutnya, kontrak belajar daring, pembelajaran jarak jauh. Ketentuan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 10%, tugas dan keaktifan termasuk ulangan harian dan lain-lain 50%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, ya, totalnya 100%. Ini sekian kontrak belajar yang saya sampaikan, mohon dipahami ya anak-anak. Kita bahas materi yang pertama, bab 1, proses perumusan dan penetapan dasar negara. Yang A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang B, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang C, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang D, semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah yang A ya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama kali akan membahas asal mula Pancasila. Pancasila tidak lahir begitu saja di negara kita. Tetapi melalui proses yang sangat panjang ya anak-anak. Yang pertama diawali dengan BPUPKI. Apakah itu BPUPKI? BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Jambi Kosakai, dalam bahasa Jepangnya ya. Mohon diperhatikan ini, dibuka buku paketnya, disimak ya, dicermati, diperhatikan. BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang, diketuai oleh Dr. BPUPKI ini kan yang pertama A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ini BPUPKI dibentuk oleh Jepang ya, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat ya. Selanjutnya BPUPKI ini melaksanakan sidang 2 kali ya. Sidang 2 kali. Sidangnya itu yang pertama sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara ya. Dasar negara pada saat itu menjelang kemerdekaan negara kita tidak memiliki dasar negara. Jika suatu negara memiliki dasar negara yang bagus, maka negara itu akan maju dan berkembang. Negara itu akan maju dan berkembang, tentunya tidak terlepas dari daya dukung yang ada. BPUPKI pertama kali dibentuk tujuannya untuk membentuk dasar negara. Selama pembentukannya tidak lepas pemikiran-pemikiran pokok negara. Pada sidang yang pertama, tanggal 29 Mei 1945 ya, sampai 1 Juni, ada 3 orang tokoh di antaranya. 3 orang tokoh di antaranya siapa saja? 3 orang tokoh.
Di antaranya Insinyur Soekarno, ya, terus Mr. Supomo dan Mr. Muhammad Yamin. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, tetapi pada intinya sama, ingin menjadi negara Indonesia menjadi negara yang merdeka. Sehingga dari ketiga tokoh itu masing-masing pendapatnya lahirnya sebuah piagam yang dinamakan Piagam Jakarta. Ya, ini Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini bunyinya yang pertama. Piagam Jakarta ini bunyinya yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Terus yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab ini kewajiban menjalankan syariat Islam. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini naskah Piagam Jakarta ini yang dari ketiga ini peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara, ya, sama Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, terus Insinyur Soekarno, ya. Naskah Piagam Jakarta ini dibacakan dan didengarkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Ada usulan khususnya dari wilayah Indonesia Timur, ya, di mana yang meliputi wilayah Irian Jaya, Ambon, Sulawesi. Terus negara selain Sulawesi apa? Di mana mayoritas penduduknya tidak beragama Islam, ya, melainkan agamanya apa? Nasrani, ya. Kita tahu negara Indonesia adalah negara yang apa? Negara Indonesia berdasarkan agama, ya, yang sila pertama, negara yang berdasarkan agama. Akhirnya sila pertama yang bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tadi, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bunyi yang pertama. Berdasarkan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, ditinjau kembali berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa sehingga hasil dari Piagam Jakarta lahirlah, ya. Lahirlah apa? Piagam Jakarta, lahirlah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ya, jangan sampai lupa ini pada alinea keempat. Dengan demikian, Pancasila tidak muncul begitu saja melalui perjalanan yang sangat panjang. Setelah berhasil membuat dasar negara, ini pada tanggal, ini BPUPKI melanjutkan sidang yang kedua, ya. Sidang yang kedua itu tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Akhirnya lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita negara yang menjadi landasan ideal, ya,
adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah BPUPKI, ya, setelah BPUPKI melaksanakan sidang kedua kalinya, BPUPKI banyak mendapat campur tangan, ya, mendapat campur tangan dari Jepang. Terlalu banyak bangsa Indonesia berinisiatif mendirikan sebuah badan murni, anggotanya, bagian pembentukannya bangsa Indonesia itu sendiri. Akhirnya BPUPKI dibubarkan. Lahirlah apa? PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. BPUPKI dalam bahasa Jepangnya ini Dokoritsu Jambi Kosakai dibubarkan menjadi PPKI, ya. Dalam bahasa Jepangnya Dokoritsu Jambi Linkai. Diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana PPKI lebih sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. PPKI lebih menyiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia, ya. Detik-detik menjelang proklamasi banyak kejadian. Di antaranya Nagasaki, Hiroshima dibom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus 1945 yang berakibat secara tidak langsung menjadi apa? Vacuum of power, ya. Dengar kondisi seperti ini, masyarakat Indonesia semakin antusias untuk melaksanakan kemerdekaan dalam waktu sesingkat-singkatnya, ya. Akhirnya terjadinya peristiwa apa? Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 diawali perbedaan pendapat. Diawali apa? Perbedaan pendapat yang sangat panjang, sulit dipecahkan antara golongan tua dan golongan muda. Akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana golongan tua diculik oleh golongan muda di sebuah kota kecil di Bandung yang bernama Rengas Dengklok. Cukup sekian ya materi dari saya. Mohon dipelajari dan dicermati. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya kasih tugas. Ya. Materi hari ini cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.